Menyalahkan kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya tidak bisa memanajemen keuangan hingga pada akhirnya menjadikan anak-anaknya menjadi sandwich generation yang harus membiayai dirinya sendiri dan juga membiayai orang tuanya. Dan ini adalah satu mindset yang salah menurutku. Karena siapa sih orang tua yang ingin membebani anaknya? Siapa sih orang tua yang ingin merepotkan anaknya? Siapa sih orang tua yang ingin membuat sulit anaknya? Gak ada kan? Halo teman-teman, gimana kabarnya? Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada cerita duka, cerita suka, atau merasa ya Allah aku udah gak kuat dan menjalani hidup ini? Gimana kabarnya teman-teman? Semoga apapun yang teman-teman lakukan hari ini, semoga apapun yang teman-teman lewati hari ini, suka maupun duka, tetap bersyukur ya terhadap apapun yang terjadi pada teman-teman. Dan kemarin kita sempat bahas mengenai skripsi. Ini teman-teman yang lagi skripsian gimana kabarnya? Udah pada mulai dikerjain belum? Atau udah pada mulai ketemu dosennya? Atau masih ya Allah teh aku mager deh teh. Aku nggak mempan nih teh, motivasi apapun kayaknya nggak mempan deh. Ya sih, yang paling manjur itu adalah motivasi dari diri sendiri. Ya teman-teman mau lulus kapan, mau selesai kapan. Kalau targetnya adalah tahun ini dan nggak dikerjain ya mustahil akan lulus kan. Dan menurutku skripsi itu adalah satu fase yang harus disyukuri. Karena aku berpikir ketika membahas mengenai skripsi dan ini adalah channel menjadi dewasa, tidak semua orang melewati fase dewasanya dengan menjalani skripsi gitu. Ada orang-orang yang mereka ketika lulus sekolah, mereka harus langsung bekerja. Mereka harus mengubur mimpinya untuk kuliah di perguruan tinggi. Karena apa? Karena mereka harus membiayai dirinya sendiri atau bahkan membiayai keluarganya dan juga membiayai adik-adiknya. Mereka harus jadi tulang punggung keluarga. Ketika mereka tidak bekerja, mungkin keluarganya tidak bisa makan pada hari itu. Dan itu yang harus teman-teman syukuri. Teman-teman ketika menjalani skripsi, ya Allah alhamdulillah, aku mau diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk merasakan gimana sih rasanya skripsi, karena gak semua orang loh, gak semua orang bisa skripsian kayak teman-teman gitu. Semua orang, ada beberapa orang yang menjadi sandwich generation bahasanya. Ada juga teman-teman kita yang mereka kuliah tapi sambil kerja, karena mereka kuliah dengan biayanya sendiri gitu loh. Dan mereka juga harus membiayai keluarganya yang ada di kampung, adik-adiknya dan lain sebagainya, dan mereka terjerat dalam sistem sandwich generation. Bukan terjerat sih ya menurutku, mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi seorang sandwich generation. Dan seringkali orang-orang yang menjadi sandwich generation, bukan orang-orang ya, tapi mungkin beberapa orang ketika menjadi sandwich generation, mereka malah menyalahkan orang tuanya. Menyalahkan kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya tidak bisa memanajemen keuangan hingga pada akhirnya menjadikan anak-anaknya menjadi sandwich generation yang harus membiayai dirinya sendiri dan juga membiayai orang tuanya. Dan ini adalah satu mindset yang salah menurutku. Karena siapa sih orang tua yang ingin membebani anaknya? Siapa sih orang tua yang ingin merepotkan anaknya? Siapa sih orang tua yang ingin membuat sulit anaknya? Gak ada kan? Orang tua itu selalu ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Orang tua itu selalu ingin memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Dan gak jarang orang tua itu menyembunyikan kesedihannya agar terlihat bahagia kepada anak-anaknya. Dan gak jarang mungkin teman-teman yang kuliah, orang tua itu ngutang sana sini untuk apa? Untuk biaya kuliah teman-teman gitu kan. Dan ini ada satu mindset yang mengalihkan malah menyalahkan orang tua gitu. Karena menurutku manajemen keuangan, ketika misalkan orang tua bisa jadi memanajemen keuangan untuk anak-anaknya di masa depan, tapi kan kita gak tahu ya takdir Allah tuh kayak gimana. Kondisi ekonomi seseorang tuh kan bisa aja naik turun. Ketika sudah dialokasikan untuk anak-anak, ternyata ada satu kebutuhan yang urgent, juga pasti kan akan dikeluarkan ke kebutuhan yang urgent itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai mungkin teman-teman yang saat ini merasa menjadi sandwich generation, aku yakin teman-teman adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang Allah pilih dengan pundak-pundak yang kuat gitu. Jangan sampai sandwich generation ini menjadi satu beban. Kalau misalkan dianggap sebagai beban ya capek gitu. Mungkin teman-teman yang jadi sandwich generation ketika
ketika gajian teman-teman harus memikirkan yaudah kebutuhan diriku sendiri, teman-teman juga harus memikirkan orang tua teman-teman, teman-teman juga harus memikirkan adik-adik teman-teman gitu kan. Pasti capek, ada satu fase dimana nangis, ya udah nangis. Ketika teman-teman merasa capek dan pengen nangis, pasti kayak ya Allah kenapa sih harus kayak gini. Apalagi misalkan ketika orang tua teman-teman ada di posisi lagi butuh banget minta bantuan ke teman-teman dan teman-teman kondisinya gak ada, pasti itu merasa sedih banget kan, sedih banget. Atau kayak misalkan ditanya sama orang tua udah makan gitu, terus teman-teman bilang udah mah, padahal teman-teman belum makan. Mungkin ada orang-orang yang pernah ada di fase itu, dan menurutku itu adalah orang-orang yang keren sih, orang-orang yang kuat. Dan menjadi sandwich generation itu bukan sebagai beban. Tadi kalau dianggap beban ya pasti berat, pasti capek, tapi sebagai tantangan teman-teman, tantangan dan juga kesempatan. Barangkali ketika teman-teman menjadi sandwich generation, teman-teman akan menjadi orang yang kuat menurutku. Teman-teman akan belajar untuk manajemen keuangan. Ketika gajian ya kan akan ada budgeting tuh. Oh, budgeting buat diriku sendiri berapa sih? Budgeting buat keluarga berapa sih? Budgeting buat adik-adik berapa sih? Budgeting ketika ada dana tak terduga itu berapa? Teman-teman akan berpikir untuk budgeting, untuk mengelola keuangan. Dan juga teman-teman akan berpikir untuk bukan hanya memikirkan diri teman-teman sendiri, tapi juga memikirkan kebahagiaan orang tua. Dan menurutku ketika teman-teman membahagiakan orang tua dan itu dianggap sebagai bakti teman-teman kepada orang tua, karena seberapapun apapun yang kita lakukan kepada orang tua itu gak akan pernah membalas budi pengorbanan orang tua yang dari kecil gitu loh, yang dari kecil mengurus kita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Ketika teman-teman menjadi sandwich generation, teman-teman memberikan seluruh misalkan hartanya, tenaganya kepada orang tua, itu gak akan membayar gitu. Jadi jadikan tadi sandwich generation ini sebagai momentum, tantangan, kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua gitu. Jadi jangan dianggap sebagai beban, karena barangkali jalan rezekinya keluarga teman-teman, jalan rezekinya orang tua teman-teman tuh ada di teman-teman gitu lah. Jadi syukuri apa yang terjadi, walaupun misalkan rasanya sekarang berat, minta tolong sama Allah, ya Allah mohon untuk dikuatkan, ya Allah kuatkanlah hamba, karena banyak orang yang harus hamba bahagiakan, bukan hanya diri hamba sendiri tapi juga keluarga-keluarga hamba. Ya Allah lancarkanlah rezeki hamba, karena banyak orang yang harus hamba tanggung, bukan hanya diri hamba sendiri tapi juga orang-orang di sekitar hamba. Jadi minta tolong terus sama Allah. Dan aku yakin kok ketika misalkan teman-teman dihadapkan dengan satu masalah tentang finansial, misalkan tadi keluarga lagi butuh banget tapi teman-teman juga lagi gak punya uang dan lain sebagainya, dihadapkan dengan masalah yang berat banget hingga pada ini teman-teman ingin menyerah, menurutku tempat kembali terbaik adalah Allah. Coba teman-teman refleksi, seberat apapun masalah yang teman-teman pernah lalui, yang teman-teman pernah hadapi, pasti terlewati juga kan? Karena apa coba? Karena dihadapi. Kalau nggak dihadapi ya udah, ya masalah itu gak bakalan selesai. Atau teman-teman lari dari masalah ya gak bakalan selesai. Jadi dihadapi terus, dihadapi, disyukuri. Ya Allah terima kasih banyak karena mungkin sekarang aku diberikan kesempatan untuk menjadi sandwich generation. Aku diberikan kesempatan lebih untuk memberikan satu baktiku kepada orang tua dalam bentuk misalkan finansial, dalam bentuk duniawi, dalam bentuk harta, dalam bentuk material kepada orang tua. Ya Allah terima kasih banyak karena Engkau telah mengajarkanku untuk menjadi orang yang bermental kuat, bukan hanya memikirkan kebahagiaan diriku sendiri tapi juga memikirkan kebahagiaan orang lain. Jadi itu sebenarnya letak kuncinya adalah syukur gitu. Ketika teman-teman menjadi sandwich generation, ketika teman-teman menjadi beban, menjadi kayak merasa aku terbebani dengan orang tua dan lain sebagainya, barangkali syukurnya masih belum kuat gitu. Alhamdulillah ya Allah, aku masih diberikan kesempatan untuk membiayai orang tua. Aku masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua aku. Coba teman-teman compare, banyak orang di luar sana yang mereka ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi orang tuanya udah Allah ambil gitu. Orang tuanya udah meninggal, dan ini teman-teman masih punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Jadi jangan lupa untuk bersyukur, jangan dijadikan beban, tapi jadikan sebagai ladang pahala.
jadikan sebagai investasi kebaikan, karena menurutku ketika kita menginfakkan atau menyedekahkan ataupun memberikan sebagian harta kita kepada orang tua, itu pasti akan bertambah keberkahan. Definisi berkah itu bukan harta yang banyak, tapi harta yang cukup. Ketika teman-teman butuh sesuatu teh ada gitu uangnya, itu definisi berkah, teman-teman. Definisi simpelnya berkah tuh kayak gitu. So, semangat terus yang saat ini menjadi sandwich generation. Semoga Allah senantiasa kuatkan teman-teman. Dan aku yakin teman-teman yang saat ini menjadi sandwich generation nantinya akan menjadi great generation. Generasi yang bermental kuat, generasi yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri tapi juga memikirkan orang lain. Generasi yang suatu saat nanti ketika mereka sukses, bukan hanya dirinya sendiri yang dibahagiakan, tapi pasti orang-orang di sekitarnya juga akan merasakan kebahagiaan dari kesuksesan teman-teman. Semangat pokoknya mah, jangan lupa untuk terus bersyukur, jangan lupa untuk terus minta tolong sama Allah, dan jangan lupa yang lagi skripsian dikerjain skripsinya ya, jangan lupa bersyukur, oke? Dan kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya. So, stay tune terus di channel Menjadi Dewasa, dan jangan lupa di subscribe dulu atuh ya. Di subscribe dulu, di share juga ke teman-teman yang mungkin saat ini juga menjadi sandwich generation. Ya udah deh, kayak gitu aja. See you on the next episode. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.